Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Dan pada hari ini saya sedang bersama dengan seorang mualaf. Boleh dibilang masih mualaf nih? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya sekarang sedang berada di restoran Lafayette. Bacanya bener nggak sih Lafayette? Lafayette, biasanya gitu. Lafayette. Bacanya Lafayette, Iya, Lafayette. bukan Lafayette. Bukan Lafayette kan? Oke. Biasanya Lafayette gitu. Restoran Lafayette ini berada di Kota Malang, ya, dan ini merupakan restoran yang boleh dikatakan elit ya. Tempatnya sangat keren, makanannya sangat beragam dan sangat enak. Ini tempat yang paling asik buat nongkrong di Malang ya, betul ya? Betul. Wah, keren. Nah, ini namanya siapa? Velania. Velania. Ya, Panggilannya aja. Nia. Nia, Ya, pakai K. pakai Nia biasa, Nia. Nia gitu. Nia jelek banget ya. Oke, Nia ini sekarang sedang bekerja atau statusnya ini karyawan ya? Karyawan di sini. Karyawan di restoran Lafayette. Ceritanya ini ternyata masuk Islamnya bulan apa tuh kemarin? Tahun lalu. Tahun lalu. Novemberan kayaknya, November ya. November tahun 2024. Oke, dari agama Kristen Protestan. Kristen Protestan. Iya. Gerejanya Gerejanya di Papua. oh, Jadi Papua. kalau di sini jarang gereja. Oh, di sini jarang gereja. Padahal di sini kan banyak gereja loh. Banyak. Di Papua banyak gereja Ya juga. di sini kan yang deketin cowok-cowok Islam jadi males ya. Oh gitu, baru ngaku deh. Nah, kok bisa di Papua? Emang asli Papua? Mama itu asli sana, Asli lahir besar Papua? di sana, iya. Oke. Kalau papa kan asli Aceh. Oke, Iya. ketemunya di? Ketemunya di Malang. Oke. Waktu itu mamaku lagi nemenin oma berobat. Kan di Papua kan alat medisnya kan kurang cukup Oke. ya. Kecantol papanya di Malang. Jadi Oke. kecantol mama di Malang. Suka lah sama mama, tapi di dalam keadaan mama masih beragama Kristen. sebelah iya. Ya, terus? Tapi tetap kekeh mama juga suka. Tapi Terus? ya menikah lah akhirnya. Tapi mama sekarang berbalik lagi ke agamanya yang semula. Oh, jadi waktu nikah mamanya masuk Islam. Islam. Setelah menikah mamanya balik ke Balik Kristen. iya, karena mungkin itu biasanya kalau aku ngelihat sih kayak kenyamanan ya dari hati. Kan kalau apa nggak dilakuin dari hati kan nggak bisa gitu Oke. ya. Terus lahir berapa anak? Lahirnya 3 anak. 3 anak. Nia Saya nomor berapa? 2. Nomor 2. Iya. Kakaknya laki-laki perempuan? Saya perempuan sendiri. Oh, laki Semuanya- perempuan laki. Iya. Oke. Terus pindah ke Papua gitu, tinggal di Papua. Iya, jadi waktu SMP kelas 1 saya memutuskan ke sana, pindah sama ikut keluarganya mama lah di sana. Keluarganya mama sampai SMA lulus. Nah, tapi di situ sekolah saya tuh sekolah Kristen semua. Oke. SMP, YPK, SMA-nya Bakti Mandala. Oke. Kan Kristen ya. YPK tuh Yayasan Pendidikan Pendidikan Kristen ya. ya, Oke. SMP-nya di sana. Jadi kan nggak pernah pakai hijab, terus lingkungannya juga semua pasti ke gereja. Bahkan Kristen. saya pun waktu SMP pun ada ikut doa-doanya gitu, kayak Oke. mau pulang. Loh, tapi waktu kecilnya jadi tumbuh sebagai Islam atau sebagai Kristen? Dulu waktu kecil tuh masih diikutin ayah sebagai Islam. Sebagai Islam. Cuma karena saya ikut mama, jadi kayak karena mungkin lebih belajarnya itu ya agama di sebelah. Jadi akhirnya saya memutuskan ikut di sebelah. Ikut Kristen loh. Iya. Lo papa sama mama sama-sama di Papua Enggak, atau sudah divorce. bisa? Oh, Iya, oh sudah bisa. divorce, Oke, iya. berarti ikut mama. Iya, jadi saya ikut mama. Pendidikan Kristen sehingga akhirnya menjadi Kristen Menjadi Kristen. sampai SMA. Sampai tahun lalu itu Ya, terus kuliah di Jogja. kuliah di Sempat Jogja. pernah di Jogja, iya. Oke, terus setelah lulus Saya lulus. kerja di Malang. Iya, kerja di Malang. Dari tahun berapa di Malang? 2021. Oh, Baru 21. di Malang. Oke, 21 ya berarti udah ini jalan 4 tahun 4 berarti tahun ya. di Malang ya. Terus November tahun lalu bersyahadat. Iya. Itu Di mana syahadatnya? itu karena kan mungkin keluarga aku orang Aceh nih ya. Jadi apa namanya? Temen-temennya banyak yang ulama-ulama gitu kan. Oke. Iya, jadi Pak D itu punya temen yang bisa syahadatin gitu. Oke. Ya. Jadi hanya perorangan berarti. Iya, tapi ditemenin sama calonnya kakak saya. Calon kakak. Iya, Oh, cewek. kakaknya juga muslim. Kakak saya ikut keluarganya ayah dong muslim. Cuma saya sendiri yang Oh, memang 2 kakak ikut ayah. 2 kakak sama adik yang ikut ayah. Iya. Saya yang ikut Nia ikut mama. Mama, Oh, iya. oke.
Tuh, ketemu kakaknya di Malang. Ketemu di Malang. Sekarang sudah sering ketemu, sering ngobrol. Memang tinggal di Malang. Kita memang lahir besar di Malang semua. Oke. Papanya juga masih ada di Malang. Papa masih, alhamdulillah semua masih sehat. Oke, berarti sering ketemu dong. Ya. Ya gimana gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang mau saya pertanyakan. Tanya terus nih. Ya, nggak apa-apa. Gimana ceritanya kok dari Kristen ke Islam? Nah, itu pertanyaan utama. Apa ya? Gimana nih jawabnya nih? Takut salah-salah ngomong nih nanti. Gak apa-apa. Dan jangan nanti, ini ya. Nanti kalau ada yang salah dikoreksi. Iya, bisa, tenang aja. Gimana? Soalnya kalau masalah masuk ke Islam atau enggak tuh semua agama itu baik ya menurut saya ya. Baik, semua agama itu baik. Ya. Kita anggap semua agama itu baik. Kita hidup di negara yang beragama. Ya. Satu. Ya. Yang kedua, saya mungkin manusia yang harus beragama juga. Oke. Karena orang yang beragama pasti berakal. Ya. Nah, itu debatable lah, tapi iya. Oke, terus. Tapi menurut saya, satu sisi lagi, agama yang saya anut itu mungkin agak susah untuk saya jalani juga. Yang Kristen? Yang sekarang ini. Oh, yang sekarang, iya. Islam. Terus? Saya masih denial gitu loh. Kadang tiba-tiba kangen sama yang di seberang. Kadang tapi saya nyaman pakai hijab gitu. Masih denial banget sama rasa-rasa itu kan. Tapi saya selalu mikir gini, kok setiap hari kok yang deketin kok cowoknya orang Islam gitu ya. Iya, Muslim terus semua. Terus saya kan merasa kayak, oh iya ya, saya hidupnya di Jawa, jadi dominannya pasti ke agama itu. Akhirnya saya coba lah lihat-lihat, oh Mekah tuh bagus ya, saya gitu kayak indah banget gitu. Terus ngeliat cewek-cewek pakai baju-baju abaya, ya menurut saya cantik gitu loh, kayak menjaga aurat gitu kan. Terus kayak menurut saya lebih bersih perempuan memakai abaya daripada yang terbuka. Nah habis itu saya merasa kayak, tapi di seberang itu juga ada yang memakai seperti itu. Ortodoks. Ada yang seperti itu, ada juga yang jadi suster, biarawati gitu kan. Tapi saya berpikir lagi, tapi kan itu kan tidak menikah gitu loh. Masa saya mau seperti itu gitu kan? Iya. Masa saya mau seperti itu gitu kan? Saya juga butuh keluarga gitu. Tapi akhirnya lama-lama keluarga dari ayah support juga kayak yang Islam tuh indah loh gini. Pokoknya ngasih tahu yang baik lah tentang agama ini. Tapi saya berpikir lagi, tapi saya nggak mau masuk situ karena paksaan. Karena saya rasa apapun yang dipaksa tuh nggak enak. Contohnya sekolah kita dipaksa kan nggak enak tuh. Kalau kita nggak bangun sendiri. Ya, contoh kecilnya itu aja. Tapi keluarga dari ayah saya ini yang kayak rajin sholat. Ya mungkin di luar dari ayah saya yang tidak sholat ya. Tapi dia selalu mendapatkan ayah saya mungkin dibilang ayah saya nikah 3 kali, tapi 3-3-nya itu 3 kali ya. Tapi yang 2 itu Kristen semua dan dimasukkan ke Islam semua. Meskipun jadi saya berpikir kayak ayah saya nggak sholat tapi pahalanya dari situ mungkin ya. Saya mikirnya di situ loh. Terus? Tapi saya masih denial lagi, masih berpikir 1000 lagi kayak apa saya masuk aja ya, apa saya ini aja ya gitu. Tapi saya mikir lagi, saya cari support lagi dari teman-teman. Nggak usah lah dari yang pihak itu kayak nggak usah lah ngapain, percayalah itu ada gitu. Saya kayak ya di Islam juga ada, gue bilang gitu kan. Bahkan sampai berdebat, saya berdebat kalau kalau Tuhan tuh satu, kayak sering sama temen tuh sering ngomong religius itu, sering perbahasan. Sama teman-teman di Lafayette apa? Enggak, sama teman-teman di luar. Kadang sama cowokku juga sering berdebat perkara itu. Ya. Dan alhamdulillahnya. Waduh, ini podcast di Lafayette kalau nggak minuman khas Lafayette percuma dong ya. Mas, makasih Mas ya. Makasih. Sambil minum ya. Terus? Kayak Bapak yang itu Pak. Balik. Terbalik. Tok. Ini saya, ini punya Kohani. Oh. Iya. Ini punya Kohani? Cowok saya ini support gitu loh. Jadi saya berhubungan sama dia ini sudah lama gitu pacarannya. Berapa tahun? Sudah mau 2 tahun ini. Tapi kenal dia tuh sebelum saya masuk Islam. Saya masih Kristen. Nah habis itu dia tuh kayak saya merasa kayak kita beda. Saya mau lepas tapi saya sayang gitu kan. Tapi kita baik-baik aja, masa mau dilepas gitu. Sedangkan saya ingat di Alkitab itu ada ayat yang itu artinya jangan ambil dia dari Tuhannya gitu kan. Pokoknya berpindah dari agama itu.
Nah habis itu saya langsung merasa kayak, tapi dia baik loh ngajarin kayak doa mau tidur kan, biasanya kan saya kan kayak ya Tuhan saya mau tidur gini gitu, tapi ketika sama dia tuh dia ngajarin doa mau tidur kayak Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi kebiasaan kan gue itu ya, kebiasaan akhirnya malam itu saya tuh kayak dimimpiin gitu sama oma saya. Oma saya ini ternyata dulunya dia Islam, menikah sama opa saya, ini dari mama saya ya, menikah sama opa saya, akhirnya berpindah, masuklah ke Katolik. Sudah akhirnya, ini nyebut itu nggak apa-apa ya, nyebut Katoliknya? Nggak apa-apa. Jadi oma saya ini bilang ke saya di mimpi itu, kan saya habis nyekar tuh, habis nyekar, tapi saya berdoanya akhirnya masih pakai itu kan, bahasa dari agama saya sebelah. Tiba-tiba dia masuk mimpi saya, terus dia bilang semua agama itu baik, tapi agama yang kamu mau percaya itu adalah agama oma. Dulunya agamanya oma, dia ngomong kayak gitu. Ya mungkin bukan oma saya yang ngomong, tapi mungkin adalah dari dia, dari dalam alamnya dulu ya. Jadi saya kayak langsung, masa pertanda, aku bilang gitu kan. Terus aku cerita ke Pak Deku ini yang religius banget ini. Adiknya papa? Iya, ini kakaknya papa. Kakaknya papa. Papa anak terakhir. Adiknya papa bilang, Pak, udahlah. Pokoknya tapi nggak ada habisnya kalau ngomong sama dia emang kok. Bener-bener doyan ngomong dia kan. Udah, ayo tak cariin Ustadz. Udah kekeh dia udah langsung kayak yang, itu amal itu. Dia ngomong kayak gitu pakai dengan logat Jawanya kan. Kamu tuh dapat ridho, udah gitu-gitu kan. Iya, gitu. Akhirnya malam itu tuh tiba-tiba kayak maghrib tuh sore tuh tiba-tiba tuh kayak ada yang bisikin aku gitu. Tapi di luar ini tuh memang aku punya salah satu penyakit jiwa, skizo, jadi aku takutnya dia halusinasi aku gitu kan kok. Ada yang bisikin kayak pindah gitu, kayak gitu. Nah tiba-tiba aku ngechat lah Pak Ade aku ini, minta deh nomor ustadznya, aku bilang gitu. Terus habis itu aku bikin alarm, mau tidur tuh bikin alarm. Ini benar-benar sangat plot twist ya. Bikin alarm jam 6. Jam 6. Nah, aku nggak tahu aku tuh mau kemana. Jam 6 tuh mau kemana aku nggak tahu nih. Tiba-tiba aku WA lah si Ustadz ini. Saya mau syahadat, saya bilang gitu. Oke, jam 6. Loh, kok pas sama yang mau saya alarmin ini gitu kan. Jadi plot twist sekali gitu. Akhirnya langsung jadi plot twist sekali ini. Akhirnya langsung udah saya tidur itu jam 6 itu kayak ada yang bangunin gitu, bangun kayak gitu. Tapi saya nggak dengar alarm saya bunyi, jadi saya kayak rasa ada yang bangunin saya. Udah gitu saya benar-benar langsung kayak bersiap diri kayak mau ke tempat ustadz ini tadi kan. Dan akhirnya saya langsung ke sana itu kayak masih ada yang goncangin gitu kayak, gak usah wis, ayo gitu, gak usah, ayo gitu kan. Tapi saya yang kayak satu hati, satu iman gitu kan kayak Bismillah. Akhirnya saya nyebut kata itu langsung kan, Bismillah gitu. Saya nyetir motor tapi sambil nangis, kayak yang ini motor sendiri sama calonnya kakak saya ini, kan perempuan. Saya nangis, terus kakak saya nanya kenapa gitu, gak tahu aku nangis, aku bilang gitu kan. Itu hidayah katanya gitu kan. Terus kayak saya langsung kayak ngerasa kayak tak terusin nggak ya? Ini udah deket soalnya gitu. Saya terusin nggak gitu. Masih bingung lagi nih. Udah ayo balik, sempet balik itu kok, sempet puter balik. Sempet nggak mau kesana lagi. Tapi saya langsung kayak ada yang ingin saya lagi, kayak ada yang yakinin saya gitu dari bisikan-bisikan, kayak ada yang yakinin saya kayak nggak apa-apa gitu. Terus pacar saya yang kayak support kayak apa yang kamu anut itu indah kok, kayak gitulah pokoknya. Kita nggak membanding-bandingkan agama, tapi ya itu tadi ya, semua itu indah. Akhirnya saya balik langsung ke sana, ke tempat tadi itu. Saya langsung ke sana, saya nyetir sambil nangis itu. Saya langsung, itu si ustadznya banyak cincong kan. Saya, udah Pak, ayo aku lagi gitu kan. Daripada saya berubah pikiran dan saya nggak yakin lagi kan. Itu sepanjang saya di syahadat itu saya nangis gak karu-karuan kan. Selama itu, habis itu akhirnya saya jadi Islam di situ. Jadi seorang muslimah, langsung besoknya saya dimimpiin lagi. Sama itu. Siapa? Di seberang. Yang mimpin siapa? Tuhan seberang. Yesus. Ya. Dateng ngomong kayak dia cuma senyum gitu loh kok. Cuma senyum. Terus dia bikin saya dilema gitu loh. Loh, itu mana? Jadi kayak benar-benar sebenarnya benar-benar plot twist lah ini yang saya tanya, yang saya tanya itu benar-benar plot twist.
cuma senyum aja, senyum. Terus? Senyum tapi ada oma saya lagi di situ. Ada nenek saya yang iniin saya. Kayaknya saya langsung kayak yang udahlah nggak apa-apa. Mending kayaknya ini udah jalan terbaik gitu loh. Jadi kayak jadi Alkitab di rumah atau segala macam yang memang bikin saya ini kayak baptis saya bakar. Tuh Alkitabnya saya, tetangga saya di sebelah tuh Kristen kan. Kasih Bible. Saya kasih itu. Udah Bu, buat Ibu aja aku bilang gitu. Loh kenapa? Saya udah muslimah aku bilang gitu kan. Daripada di saya lagi, saya baca lagi, saya baik lagi nanti ini. Jadi 2 kali nanti. Udah gini langsung itu keluarga pada seneng kan kayak. Wah, tapi ada keluarga yang kayak menyudutkan saya kayak pasti plan gini. Banyak ada yang cemooh, terus saya teman-teman. Tunggu sebentar. Loh waktu saya ada calonnya nggak ikut loh? Nggak diantarin calonnya? Enggak, kan lagi sibuk kan dia ngelatih kayak Muay Thai gitu. Jadi dia banyak urusan. Keterlaluan ya? Terlalu gitu ya? Terlalu. Gak boleh gitu ya Allah. Terus waktu calonnya denger kamu masuk Islam gimana reaksinya? Itu dikenalin ke keluarganya langsung. Waduh. Iya, saya di hari raya tahun ini langsung dibawa ke keluarganya. Cuma keluarganya nggak tahu kalau saya. Sampai sekarang masih tersembunyi. Ini kalau mungkin ini muncul, yang dikenal itu nggak tahu kalau masuk Islam dari. Iya, dia nggak tahu. Adiknya yang tahu. Dia punya adik perempuan dan adiknya ini welcome gitu. Jadi saya cerita, saya beragama dan seberang gitu. Ya. Terus tadi apa? Udah. Jadi ya, tapi saya nggak pernah semenjak saya masuk Islam, saya jarang sholat, saya jarang ini. Nggak ada yang ngajarin? Nggak ada. Waduh. Nah, terus? pacar aku ya itu tadi belum juga. Belum. Masih sama anak muda bandel gitu. Jadi dimaklumi bandel gitu. Iya. Jadi sholat masih bolong-bolong gitu. Cuma dia baik, selalu ngingetin. Berarti waktu sana juga nggak dikasih sertifikat? Sertifikatnya belum saya ambil. Dikasih? Belum, iya dikasih belum saya ambil. Iya. Berarti KTP-nya belum diganti? KTP sudah dibantu secara cepat dengan bapak saya. Oh gitu. Secara cepat beliau langsung KTP sini, KTP Mas Papua kan. Jadi langsung diganti. Sudah Islam. Sekarang KTP-nya Malang? Sudah Malang, sudah domisili Malang. Alhamdulillah. Nah, tapi yang penting itu ya belajarnya. Iya sih. Jangan cuma masuk aja, tapi nggak ngejalanin. Betul. Ya. Belajarnya. Nanti gini, nanti entah dengan saya atau dengan Ustadz Ipung Atria di Malang itu ada mualaf center namanya Ayah Sofia. Ya, nanti coba saya kasih nomornya nanti ya. Terus setelah bersahadat Papa gimana? Senang? Seneng, cuma gengsi namanya seorang ayah ya. Pasti kayak yang jawis, tahu anaknya saya lihat jawis gitu Pak wis. Nggak yang kayak heboh atau apa gitu. Cuma kayak ngerangkul aja, meluk aja. Iya. Nah, berarti lo kalau kerja di Lafayette ini dari bulan apa? Dari Februari. Tahun kemarin? Tahun ini. Tahun lalu tahun ini apa tahun ini kok? tahun ini. Tahun lalu berarti... saya masih di mana? Saya dulu. Sebut merek lagi. Iya, tit. Sampai. sorry. Udah apa-apa. Sekarang berarti sudah menjadi Muslim. Sudah, alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong kan pakai kaos Free Palestine nih. Iya. Ini kebijakan dari restoran ya? Iya, ini bajunya dikasih secara gratis dari kafe. Terus kita memang disuruh pakai semua. Jadi seragam? Iya, jadi seragam kita. Tapi kita pakainya kayak pas weekend gitu. Nggak tiap hari? Boleh tiap hari, cuma mungkin masing-masing dari kita ada yang weekend. Kan kita namanya kaos, jadi pantes-pantesan hari aja. Kalau tiap hari ntar kapan nyucinya gitu? Iya, betul. Ntar jadi bau apek dong. Bau, nanti customer-nya kabur. Nah, ini adalah kebijakan daripada restoran Lafayette ya. Betul. Kita sangat-sangat mendukung pembebasan daripada Palestina. Dari kezoliman Zionisme ya. Juga katanya saya dengar kalau di Lafayette itu kalau ada tamu perempuan datang misalnya bahannya kurang itu ditambahin ya? Kita nggak, kita di sini menjaga aurat perempuan. Jadi kita bahkan karyawannya semua pakai hijab. Nah kalau ada karyawan perempuan yang bukan Islam pakai hijab juga? Tetap pakai hijab, menaati peraturan SOP yang ada di sini. Jadi kalau perempuan yang bajunya kurang bahan, nanti saya kasih bahan saya. Kita tambahin ya? Kita tambahin bahan dari sini. Kalau tamu perempuan itu yang nggak pakai hijab? Nggak apa-apa, cuma berpakaiannya sopan. Jadi tidak membuka auratnya. Ya, kalau misalkan dia menolak,
pihak kafe juga tidak bisa memasukkan. Oke. Iya, jadi kita boleh menolak kalau itu aja. Iya, iya, iya. Nah, Keren ya. percuma kita sholat. Nanti yang cowok-cowok matanya berdosa. Ya, matanya pada jelalatan. Waduh. Iya, betul. Oh, sholatnya juga di absen. Kita Waduh. Kita harus sholat 5 waktu di sini. Kalau yang 3 kali dapat peringatan pecat. Pecat. Bahkan kalau ada ownernya yang kesini, nggak peduli tuh makanan minum belum diantar, sholat. Dengar azan sholat, langsung sholat. Oke. Iya. Iya. Waduh, berarti harus sholat. 5 waktunya di sini wajib. Wajib. Buat karyawannya, walaupun pada jam kerja harus wajib sholat. Wajib sholat. Apapun Jumatan pun, meskipun customernya nanti kehausan, Jumatan. Tinggal. Tetap ditinggal. Ya. Yang tersisa pasti ya yang non muslim itu tadi. Ada berapa non muslim yang kerja? 2 orang aja, perempuan 1 sama perempuannya 2 sama laki-lakinya 1. Laki 1 ya. Iya. Oke, nah sekarang setelah bersahadat nih, rasanya Nia gimana? Kan tadi kan bilang suka dengan hijab. Iya, betul. Berarti suka. Setelah sahadat langsung pakai hijab? Enggak sih, cuma merubah gaya berpakaian. Mungkin tidak berpakaian lebih ketat atau menunjukkan ya yang bukan mahrumnya ya. Jadi lebih menjaga cara berpakaian dulu. Misalnya belajar pelan-pelan lah tuh ya. Tapi lama-lama semenjak kerja di sini, baru setiap gajian beli baju panjang, beli jilbab. Kayak terus kita kan dapat voucher juga di sini dari ownernya, dikasih hijab gratis gitu. Iya. Berarti setiap bulan gajian habis cuma buat beli hijab. Iya. Iya lagi. Saya beli hijab setiap hari, Bapak. Jadi gaji saya semoga naik ya. Asik. Ini pesan menohok berarti. Iya, pesan menohok untuk owner. Enggak apa bercanda. Takut banget ya dia ada SP lagi. Aduh. Udah pernah dapat SP, Bang? Sudah. 1. Kenapa? Nggak sholat? Hah? Nggak sholat apa? Adalah. Oh, adalah. Ingat ya. Karena dapat SP1 jadi belum boleh minta naik gaji. Iya, boleh. Nanti kita minta boleh, belum tentu dikabulin. Iya, minta aja dulu, nanti dikabulinya. Oke, sekarang dari November sudah masuk Islam, sudah ya walaupun masih tertatih-tatih ibadahnya. Betul. Nanti harus belajar, ya. Nanti harus belajar Iqra. Iqra tuh yang? Iqra tuh buku untuk mengenal bahasa Arab. Oh, yang abatan. Ya, oh iya, tahu. Jadi balik seperti SD lagi. Kayak ini Budi. Oh. Ini Ibu Budi. Iya. Kalau sudah tamat Iqronya, nanti insya Allah bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Oh, gitu. Oke. Sementara itu, belajar Iqro sama baca Quran yang terjemahan dulu aja. Oke. Ya, Iqronya selesai baru bisa baca yang bahasa Arab. Itu nanti, saya nanti akan bantu, entah lewat Ustadz Ipung atau nanti dari Jakarta saya remote juga bisa. Nih. Ya, nanti saya cariin guru ya. Oke. Nah, tapi yang mau saya tanya, setelah November bersahadat sampai sekarang, di dalam itu rasanya gimana? Adem. Oh, AC-nya berapa PK? 18 derajat plus. Ademnya gimana? Adem itu sudah menggambarkan suasana hati ya. Adem. Apa ya? Lebih bersih gitu. Maksudnya gampang ikhlas. Jadi kayak mau nangis. Nggak apa-apa. Memang enggak, maksudnya kayak kalau ini saya kan orangnya kayak dendaman gitu ya. Dendam, habis itu kayak pembenci banget gitu orangnya. Terus kayak yang kamu nggak suka saya nggak peduli kamu sama saya apa enggak gitu. Tapi semenjak masuk Islam tuh kayak saya rasa kita nggak boleh kayak gitu. Ya kan, kita percuma kita sholat kalau kita hilang sendiri. Iya. Hilang sendiri. Iya. Karena sholat. Jadi kayak kan doa tuh kayak sering berdoa aja sih, kayak ya Allah kalau dari hari ini saya berdosa tolong dihapus atau enggak. Kalau misalkan dari ini saya lagi, apalagi kita kan ketemu customer nih. Pernah saya mau ditendang itu. Waduh. Minggu lalu kejadiannya. Kenapa? Minggu lalu ya mungkin dia emosi karena kita memberitahu SOP bahwa kita sudah mau tutup. Iya, itu saya kan emosi tuh. Tapi saya ingat kata Pak Toro, istighfar katanya gitu. Apapun ngapain lagi diem aja, istighfar aja katanya. Lagi ngobrol tuh dalam hati istighfar tapi mulut bicara katanya gitu. Jadi waktu itu dia tuh kayak spontan mau ngasih kaki ke saya. Saya ngasih tahu kan, Bapak kita sudah mau tutup, sudah close order di pukul segini, tutupnya jam segini gitu.
dia langsung spontan angkat kakinya gitu. Waduh. Langsung saya kayak yang kalau saya langsung kaget gitu. Ini mau saya lawan nanti saya yang salah karena kan memang di FNB begitu gitu loh. Tapi ya menurut saya kalau memang dia keterlaluan ya saya berhak melawan. Tapi untungnya tidak kena gitu kan. Itu saya udah gedek gitu, kayak saya langsung kayak orang ini kenapa sih kayak ngedumel gitu kan kok. Kayak yang gak jelas tua, bodoh kayak udah kayak emosi gitu loh. Maki-maki segala macam, ngomong kotor, udah kayak emosinya sampai mau nangis gitu kan. Tapi saya pulang sholat gitu, ambil wudhu Isya gitu kan. Karena kan Isya nggak nutut, kalau Isya kan panjang sampai jam 12 kan selesai. Jadi saya sholat, terus saya kayak langsung ingat gitu, ya Allah tadi saya marah-marah ya, kayak gitu. Maaf ya Allah kayak gitu kan. Saya nggak, tapi itu saya ngerasa marahnya ke orang tua gitu loh, bapak-bapak gitu. Mungkin dia nggak dengar, tapi walaupun dia mau nendang tuh ya. Tapi maafin dia tadi menendang saya, atau saya tadi juga ngedumel marah-marah maki-maki dia gitu. Maaf ya Allah gitu. Tapi tiba-tiba kayak akhirnya besoknya lupa. Hilang, ikhlas gitu. Tapi kalau waktu dulu saya ini saya kan ibadah kan seminggu sekali ya. Ibadah seminggu sekali, habis itu kayak ada ibadah malam atau apa, cuma seminggu sekali gitu lah hitungannya. Saya ikhlas, tapi masih nyangkut. Masih yang kayak apa diikhlasin, nggak bisa kayak gitu loh. Tapi aku ikhlas gitu. Karena ini sholatnya sehari 5 kali, jadi maunya ikhlas gitu. Sampai 5 kali juga. Sehari gitu ya. Sehari 5 kali juga. Kalau yang dulu kan seminggu sekali. Gitu. Ikhlasnya sekali aja. Jadi setiap bulan cuma 3 kali ikhlasnya. Bulan 3 kali. Jadi ya udah, jadi kayak mungkin yang saya pelajari jadi sekarang mungkin ya ikhlas atau nyoba apa ya? Nyoba berdamai sama diri sendiri. Jadi ternyata manfaat sholat itu salah satunya itu ya. Berdamai. Membuat hati kita ikhlas ya. Betul. Walaupun kita merasakan atau mengalami hal-hal yang nggak enak, ketika sholat bisa paling tidak bisa reda. Reda ya gitu ya. Keren ini. Walaupun pengalamannya mungkin bisa dibilang sepele. Tapi sebenarnya sangat dalam artinya. Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, itu untuk apa? Untuk mengingat Dia. Nah kalau kita ingat Dia, bagaimana kita mau ingat kita marah sama orang gitu. Betul. Jadi ketika sholat itu sebenarnya kita sedang riset. Riset hubungan kita dengan Allah. Nah, pencipta kita. Makanya urusan dengan manusia mungkin kita bisa lupain. Lupain. Keren ya. Ini contoh juga bahwa itulah pentingnya sholat. Orang yang sholat aja masih bisa maksiat, apalagi nggak sholat. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, betul. Apa kalau anak skena bilangnya apa? Iya lagi. Dapat dari mana sih kamu? Ini punya kru. Krunya masih 17 tahun. Anggota anak skena ya. Kalau masuk sini nggak boleh skena. Kenapa? Nggak cocok soalnya. Nggak cocok. Iya, di sini kan harus. Iya, nggak bisa. Pernah anak skena masuk sini kan, nyari spot foto, ngedumel dia. Lah semuanya ada gambar bulan-bulan, bintang-bintang katanya gitu. Kan waktu habis Ramadan kan. Jadi kayak ya saya bilang gini, ya kan outfitnya masnya salah sama tempatnya, aku gituin lah. Tapi nanti dia ketawa sih, nggak marah. Kalau marah saya kabur. Ya. Selain itu, selain sholat, apa yang membuat dirinya niatnya berubah? Gitu? Saya amal. Sedekah. Terus, Siapa yang suruh? Gak ada. Nah kok begitu? Kalau nggak ada yang suruh, kenapa tiba-tiba jadi amal? Rukun iman ya? Apa rukun Islam atau rukun iman sih? Yang 5 itu loh, kok. Rukun Islam itu yang ada zakat. Iya, tapi saya udah zakat dibantu sama. Ya, kalau zakat kan wajib. Iya, wajib. Tapi kalau amal, sedekah kan nggak wajib. Kata waktu itu Pak Umar. Oke. Waktu itu saya udah pernah amal. Jadi setiap hari itu, pokoknya setiap dari saya habis masuk Islam sebulannya. Setiap hari itu saya tuh kayak entah 10.000 atau 20. Masuk kemana? Kasih ke siapa? Kalau nggak, kadang saya nggak peduli dia pengemis atau apa ya, saya kasih aja. Atau nggak, kadang ya kalau habis sholat saya masukin di kotak amal. Kadang nggak bisa doain juga, ini yang nyuri nih ya, awas nih. Kamu nggak kotak nyuri yang nggak merasa kayak dulu enak aja, ini kan hasil saya kerja, nggak ada. Sekarang nggak begitu? Nggak ada. Bener-bener kayak ya udah nih uang, ya udah. Oh, nyari apa sih di dunia? Tuh. Justru rumusnya semakin banyak ngasih, nanti semakin banyak kita terima. Iya. Jadi saya sering dapat tips kalau lagi kerja.
100.000 tiap hari. Kemarin 300.000 bro. Oh, jadi kalau dia kasih sedekah 10.000, langsung dibalas dengan tips 100.000. Iya. Bahkan 300.000. Iya, kemarin 300.000. Jadi saya baru kerja sebulan di sini aja dapat tips tuh bisa Jutaan. Bisa 600-700. Nah, itu yang namanya Allah melihat. Iya. Ya, perbuatan kita dicatat. Betul. Apa yang kita lakukan itu semua ada balasannya. Iya. Entah di dunia dan di Akhirat. Itulah. Sholat merubah niat. Iya. Islam juga merubah niat, jadi malah jadi suka amal sedekah. Amal. Oh, Iya. oke. Jadi apalagi apa kalau di Islam kena hisap ya kalau kita punya banyak barang deh ya. Oke, ya, Iya, perhitungan lah, perhitungan. Iya, itu aku langsung ke panti, aku kasih ke panti. Oke. Aku sumbangin baju yang layak tapi ya, Oke. bukan yang udah sobek-sobek gitu. Pokoknya yang anak-anak kecil masih cukup bajunya yang kayak seumuran aku gitu, aku kasih ke sana. Oke. Jadi mengurangi Iya. gitu, kayak gitu. Ini belajar di mana nih? Kok bisa begini? Ustazah Nia ini. Belajar dia. Tengil banget lagi mukanya. Ya lagi. Ya lagi gitu. Oh, semua. Iya, benar. Emang kadang anak tim itu lebih kreatif ya. Iya, benar. Iya. Sholat, amal sedekah, Iya. apalagi? Apalagi ya, itu sih paling gedenya sering, maksudnya kalau ngelihat orang yang susah di jalan, kadang aku makan tuh picky eater. Aku makanan tuh picky eater banget. Kadang aku nggak enak ya udah nggak makan. Tapi ketika aku lihat makanan ini nggak enak atau nggak enak, aku cuma gini. Di luar tuh loh, tapi sambil makan. Iya. Di luar tuh ada yang nggak bisa makan ini. Itu. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak dulu tuh bener-bener yang kayak nggak enak, udah selesai, pulang gitu. Udah ke kafe misalnya di sini nggak ada yang enak gitu. Saya cake-nya nggak enak atau apa, ya udah saya makan, oh nggak enak nih. Coklatnya menurut saya pahit tapi lembut gitu. Nggak enak ya udah saya buang gitu. Saya nggak makan lagi, saya bahkan nggak bawa pulang gitu. Ya, Terus sekarang tuh yang kayak di luar tuh loh nggak ada yang bisa beli ini gitu. Kalau nurutin gitu terus ternyata ya. Tapi kadang saya lebih seringnya tuh ngelihat yang di luar sih. Ya, itu bagus banget itu ya. Yang di luar. Memang kita harus melihat yang Di bawah. lebih susah di bawah, Iya. di bawah kita ya. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Iya. Berarti boleh dikatakan Islam merubah niat dong berarti. Sangat amat merubah. Sangat merubah. 100% menurutku merubah. Merubah. Oke. Menjadi jauh lebih baik. Lebih indah. Sudah benar, Tambah indah, bener. tambah baik. Tambah baik. Oke. Gitu. Keren ini ceritanya. Inspiratif ini. Karena dari seorang Nia yang sangat cuek di agama yang lama, Iya. bahkan untuk kasih kolekte aja perhitungan, Iya, sangat pelik. tiba-tiba sekarang menjadi yang murah hati. Murah hati, Waduh, ikhlas, ikhlas. tidak dendam. Meskipun teman-temannya begitu, tidak dendam. Oke, Ya? keren. Terus ngomong-ngomong kemarin Ramadan puasa gimana? Puasa masih nggak bisa full. Oke. Masih nggak bisa. Di perempuan kan nggak ada yang bisa full. Iya. Oh iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Iya Oke. benar. Ya nggak full. Cuman belajar tetap. Tapi sama cowok aku tetap di yang kayak di pressure puasa. Kalau libur baru boleh. Tapi kalau enggak puasa tetap puasa. Cuma kemarin pas Ramadan aku sempet pingsan di sini. Pingsan? Iya. Kelaparan? Bukan, ternyata aku kena hipertensi, ginjal hipertensi. Masih muda udah hipertensi gimana ceritanya? Itu aku makanya aku takut loh kadang kalau ngeliat di TikTok ya, orang berubah jadi lebih baik, beragama terus meninggal. Ya kayak enggak ya Allah, dosa saya masih banyak kayak gitu. Iya. Cuma memang di dokter waktu itu pingsan, jadi akhirnya puasa itu nggak aku lanjutin gitu. Jadi aku akhirnya kan makan sehari 3 kali terus. Jadi kemarin puasa bolong berapa hari? 1 bulan. Itu bukan bolong itu namanya. Enggak. 2 minggu puasa. Oke. 2 minggu puasa. 2 minggu alhamdulillah puasa. Ya.
Ya buat tahap belajar lah ya. Iya, tahap itu kata pacar aku masih boleh katanya. Ya. Masih bagus katanya. Tapi diusahain, kan kemarin bolongnya 2 minggu nih. Diusahain kapan siap, kapan waktunya bisa dibayar. Iya, katanya teman-teman di bawah nih ada beberapa yang kooperatif sama aku, maksudnya kayak baik ngasih tahu gitu. Ya. Jadi aku ini respect gitu loh ke teman-teman. Kayak ada temen aku yang di bawah di bar, dia sama Pak Umar dulu ditaruh di Arab. Terus dia ngasih tahu aku beli buku ini loh biar kamu tahu tentang ini. Jadi kayak dia baik gitu. Habis itu ada lagi teman-teman, pokoknya banyak lah teman-teman itu yang baik sama aku untuk ngasih tahu. Terus kayak apa sih doa tuntunan salat itu apa aja? Kadang ada, wes tau buka HP dengan logat Jawanya mereka ya. Buka HP udah salat toh. Jadi ini tuh dibukain ini YouTube. Jadi aku sambil ya ada ini. Ya jadi kayak gitu ya. Berarti misalnya baik-baik gitu loh. Berarti aku nggak perlu jauh-jauh belajar karena di dekatku tuh ada. Boleh. Nanti saya minta nomornya. Oh ya boleh. Nanti admin saya di Jakarta akan komunikasi sama Nia. Iya. Ya. Nanti kita bantu apa yang bisa kita bantu. Oh iya. Alat sholat kah, atau mungkin buku kah. Umroh. Kalau umroh yang itu, yang owner kalau umroh. Sama yang ini nih, umroh sama yang ini nih. Ya Allah, amin ya Allah, amin. Ya. Amin dulu, amin. Tapi yang jelas kita sekarang kita wajib bersyukur. Betul, itu sih nomor 1. Islam sudah merubah Nia menjadi orang yang tadinya dendam menjadi ikhlas. Sudah merubah Nia yang pelit jadi tidak pelit, aku pelit banget. Tidak pelit. Iya. Ya, dan juga akhirnya bisa membuat kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Iya. Tunjukin juga ke mamanya. Mama susah, sumpah demi Allah. Saya tahu. Tapi maksud saya, tunjukkan sesuatu ke mama bahwa setelah Nia masuk Islam menjadi anak yang lebih baik. Udah kok, kan udah ditunjukin nih. Aku kayak mama kayak berpakaian dengan baik atau gimana gitu kan. Mama tuh kayak apa? Vela tuh nggak pernah kalau nggak keluar pakai celana pendek gini-gini. Pokoknya dia mengungkit-ungkitan dulu. Nah, caranya gini. Bilang sama mamanya, "Mah, kalau di Bible itu perempuan disuruh pakai kerudung apa enggak?" Iya. Udah tahu ayatnya belum? Tahu. Anda tahu ayatnya? Di Bible ada perintah untuk berkerudung ada? Oh, ada tahu. Cuma pas dengar khotbah. Oke. Kok khotbah? Ya, kan kita ada family altar gitu dulu kan. Jadi kayak disuruh pakai kerudung? Enggak, maksudnya kayak mereka tuh kan sering ngasih ayat-ayat gitu di ini. Terus kayak sharing-sharing anak-anak muda juga. Jadi teman-teman tuh banyak gitu loh dulu tuh. Kayak gitu-gitu kayak tahu. Kan ada misalnya ada yang dari Islam baru ke Kristen tuh. Itu ada yang dikasih tahu ajarannya sama teman-teman gitu. Kita juga ada loh yang kayak gini gitu. Ada teman-teman. Jadi sharing anak muda gitu dulu itu. Oke, nah maksud saya gini. Di Kristen sebenarnya ada perintah perempuan untuk berkerudung. Nah, terus kalau kita baca Bible, kita mau ikut yang dikerjakan oleh Yesus di dalam Bible. Yesus disunat. Ya. Yesus juga puasa. Ya, yang 40 hari itu ya? Oke. Yesus juga nggak makan babi. Tapi kenapa? Kenapa Kristen makan babi? Aku udah makan lagi. Loh, waktu Nia bersahadat, apa yang dianggap dosa itu semua sudah diampuni. Alhamdulillah. Ya. Iya. Jadi Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi. Yesus juga apa? Doanya sujud. Sholatnya sujud, Yesus, ya. Yesus juga dikafani, oke. Ya kan dia pakai itu ya. Enggak, ketika mau Iya, setelah itu jenazahnya diturunin dari salib juga dikafani. Iya. Yesus juga dibaptis, kita juga dibaptis. Iya. Yesus itu juga akikah, tahu akikah? Tahu. Yesus juga akikah. Nah sekarang umat mana yang melakukan ini semua? Gitu aja. Debat yuk. Enggak. Ya? Iya, benar. Masuk lagi. Kita simpel-simpel aja. Umat mana yang sekarang melakukan 7 ini? Islam malah. Iya, betul. Islam. Kita di Islam juga ada yang dibaptis itu. Iya. Di Islam juga ada yang namanya mandi junub atau mandi besar. Iya, mandi besar.
itu maknanya sama dengan Baptis. baptisnya orang Yahudi ya, bukan orang Kristen ya. Kalau Kristen baptis beda sama baptis orang Yahudi. Jadi maksud saya dengan cara-cara seperti itu, Mah, Yesus ternyata begini kasih ayatnya. Iya. Mah, Yesus begini kasih ayatnya. Nanti kalau perlu ayatnya saya kasih. Oke. Itu ya? pelan-pelan, Iya, pelan-pelan ya. Agak-agak langsung masuk nih ya. Ya, pelan-pelan ke mama, cari cara yang paling enak, paling santai, paling lembut, ngasih tahu mamanya atau menunjukkan kepada mamanya bahwa Nia sekarang menjadi anak yang jauh lebih baik. Amin. Ya. Bisa dong. Bisa, tapi gimana mau bisa setiap hari statusnya Yesus gitu? Gak apa-apa. Justru kasih mamanya ayat di dalam Bible. Yesus ngapain? Iya sih, harusnya gitu. Cuma memang hubungan komunikasi sama mama itu agak susah. Ya, mama kadang on, kadang enggak gitu. Pelan-pelan dibangun lagi lah. Iya. Yang paling tahu pasti Nia. Betul. Ya. Karena memang dekatnya sama saya aja. Ya, oke. Nah, makanya Nia yang paling tahu. Nanti pelan-pelan bagaimana caranya ngambil dari sisi ini, ngambil dari sisi ini. Iya. Betul. Nia pasti tahu lah. Iya. Pesan saya hanya, Nia kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat sama mama, setelah menjadi muslim harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada mama. Dan di Islam kita diajarkan untuk menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada hormat pada ayah di Islam. Dan kalau orang tua kita walaupun beda keyakinan memerintahkan sesuatu kepada kita, selama perintahnya bukan untuk maksiat atau bukan untuk menjadi musyrik, kita ngomong aja nggak boleh. Ya lagi. Tapi itu sih, tapi memang itu perintah Allah SWT. Iya, bener. Kita harus menghormati. Itu dari mana gitu ya? Mau mau itu nggak boleh. Okay. Jadi kita harus mentaati perintah orang tua selama perintahnya bukan untuk maksiat. Betul. Nah, gitu ya. Ini hanya kita sharing. Ya nggak apa-apa. Tips ya supaya Nia bisa mendekati mamanya dengan cara yang lebih baik. Oke. Ada lagi mau diceritain? Apa ya? Sambil belajar nanti ya. Iya, boleh. Sambil belajar step by step. Iya. Insya Allah bisa. Insya Allah nanti mudah. Mudah itu kan kalau udah biasa. Iya. Kalau belum biasa mungkin masih susah. Iya. Yang penting jangan sampai ninggalin sholatnya. Amin. Ya. Amin. Aminnya sambil senyum-senyum. Ini lucu sih sebenarnya. Kenapa? Ini lucu apa dosa ya? Kenapa? Jadi 3 hari ini kan kayak terpuruk gitu ya. Saya nggak sholat, saya lupa sama agama saya gitu ya. Maksudnya kayak saya lupa kalau saya punya agama, saya harus sholat, saya harus ngadu ke Allah gitu loh. Karena aku rawat jalan psikiater. Jadi aku kan divonis bipolar, anxiety sama skizo. Oke. Nah, skizo itu yang dengar halusinasi atau bisik-bisikan gitu. Kemarin aku memutuskan ke psikiater waktu hari Senin. Ternyata aku rawat jalan 2 tahun dan aku minum obat begitu banyak gitu loh. Jadi kayak aku lupa untuk sholat. Ini itu bener-bener ini. Jadi di hati aku tuh bener-bener isinya tuh setan gitu loh. Aku ngerasa gitu ya, karena orang yang punya negative thoughts itu pasti jelek kan. Bawaannya kalau nggak dipengaruhi itu lagi mau apa lagi gitu. Jadi bener-bener aku ngerasa kayak kenapa ya aku ini ya, aku gitu ya. Maksudnya kayak aku udah nggak pernah kayak gini lagi, kok tiba-tiba aku berani gini lagi gitu. Akhirnya aku sholat lagi, nggak nyoba lagi, aku sholat. Terus aku langsung kayak aku dikasih jawaban gitu sama Allah. Orang tidak yang aku terima jawabannya itu kayak dari hati aku yang aku jawab ya. Orang yang lagi jelekin kamu tuh adalah orang yang memang tidak suka sama kamu gitu loh. Jadi kayak aku tuh nge-support diri aku sendiri gitu. Tapi kamu akan diangkat sama Allah. Maksudnya kayak sama Allah tuh bakal dinaikin gitu. Aku langsung kayak yang asalnya ketemu teman-teman terus kayak yang mau males gitu, males kerja, males pokoknya. Orang sini kalau ngomong malas itu kalau bener-bener malas tuh malas gitu. Ya, Kalau mules mules. Kan aku ngikut kalau di sini ya. Kalau di Papua ngomongnya aduh perut sakit gitu. Nia tahu artinya Islam? Kalau untuk itu tidak ya. Nggak tahu? Enggak. Artinya tuh berserah diri. Submitted. Okay. Berserah diri kepada siapa? Allah.
Itu artinya Islam. Iya sih. Jadi kalau orang yang belum bisa berserah diri kepada penciptanya, dia belum bisa disebut muslim. Iya sih. Mungkin aku kemarin 3 hari itu tidak berserah diri ya. Nah, Jadi negatif talksnya tuh kewenceng gitu. Jadi kayak bener-bener down sampai akhirnya aku ngerasa kesepian kan, ngerasa menyalahkan diri. Aku sampai minum obat dari dokter Gini. itu tuh sorry, banyak banget. handphone Ya, kan bisa lowbat, ya perlu dicas kan? perlu Ketika kita sholat, itu sama juga kita seperti handphone yang lagi dicas. ngecas energi dari Allah ya. Itu. Iya sih, betul-betul. Diinget terus itu, diinget terus. Iya betul. Kalau kita lagi kenapa, anggap aja tuh kita lagi lowbat. Ngecasnya pakai sholat. Bukan makan ya? Kan kita perempuan biasanya kayak marah-marah atau ini marah-marah jadi makan lapar, terus. ya lapar, marah-marah, ini lapar gitu. Ya, saya rasa kita juga banyak mendapatkan inspirasi. Iya betul. Ya, dari ceritanya Nia ini. Iya. Terima kasih banyak ya Iya, Nia ya. sama-sama. Terima kasih banyak juga pemirsa. Kita ceritanya mendengarkan ceritanya yang asik nih dari Nia nih. Mudah-mudahan juga bisa membawa inspirasi, Amin, 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 amin. membawa manfaat ya buat kita semua ya. Amin, amin. Oke, kalau gitu pamit ya kita ya. Oke. Barakallahu fikum ya, mudah-mudahan cerita Nia tadi bisa membawa kita menjadi muslim yang lebih baik, Amin. sehingga membuat kita untuk menggenggam iman Islam kita lebih kencang lagi. Kenceng, iya Ya. betul. Kunceng. Kok iya kencang. Kalau di sini ada nasi nggak sih? Ada banyak di sini tuh ada makanan ASEAN. Bukan sego ya? Sego itu apa? Sego itu nasi. Nasi. Kalau orang Oh. Jawa bilang ya. Kan nyambung. Nasi, sego. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan ya untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.